Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nabila Sukmana dengan nomor NPM 242121111091. Saya dari kelas D Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu tentang teori kognitivisme. Topik ini akan membantu kita memahami bagaimana manusia berpikir, memproses informasi, dan belajar. Mari kita mulai dan simak baik-baik ya tentang apa itu kognitivisme. Teori kognitivisme adalah teori belajar yang menekankan bagaimana individu menerima, mengorganisasi, menyimpan, dan mengingat informasi. Teori ini berfokus pada proses mental yang terlibat dalam pembelajaran, seperti berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Kognitivisme berbeda dari behaviorisme yang lebih menekankan hubungan stimulus-respon. Dalam kognitivisme, pembelajaran dianggap sebagai proses aktif di mana individu membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman sebelumnya dan informasi baru. Yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh kognitivisme. Antara lain yang pertama yaitu Jean Piaget. Teori kognitivisme menurut Jean Piaget berfokus pada perkembangan kognitif anak melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu sensori motor, umur 0-2 tahun. Yang kedua praoperasional, umur 2-7 tahun. Yang ketiga yaitu operasional konkret, umur 7-11 tahun. Dan operasional formal, umur 11-15 tahun. Piaget menekankan bahwa belajar adalah proses aktif yang melibatkan asimilasi, akomodasi, dan ekvilibrasi, di mana anak membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan. Ia juga berargumen bahwa cara berpikir anak berbeda secara kualitatif dibandingkan orang dewasa, dan perkembangan kognitif bersifat genetik dan terstruktur. Yang kedua yaitu Jerome Bruner. Teori kognitivisme menurut Jerome Bruner menekankan bahwa belajar adalah proses aktif yang melibatkan 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap enaktif, yaitu belajar melalui tindakan langsung dan pengalaman nyata. Yang kedua yaitu tahap ikonik, yaitu memahami objek melalui gambaran mental atau visualisasi. Dan yang terakhir yaitu tahap simbolik, menggunakan simbol, bahasa, dan logika untuk memahami konsep abstrak. Bruner juga mengembangkan metode discovery learning di mana siswa belajar melalui penemuan dan pengalaman, meningkatkan pemahaman dan kemampuan pemecahan masalah. Ketiga yaitu David Ausubel. Teori kognitivisme menurut David Ausubel dikenal sebagai teori pembelajaran bermakna, menekankan pentingnya mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam struktur kognitif individu. Ausubel berargumentasi bahwa pembelajaran yang bermakna terjadi ketika informasi baru diintegrasikan secara koheren ke dalam skema mental yang sudah ada, bukan sekedar dihafal. Kunci dari teorinya adalah penggunaan Edson Organizer yang membantu siswa menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya, sehingga memfasilitasi pemahaman dan pembelajaran bermakna dan mekanis, dengan menekankan bahwa pembelajaran yang bermakna lebih efektif dan tahan lama. Dan yang keempat yaitu Robert Gagne. Teori kognitivisme menurut Robert M. Gagne menekankan bahwa pembelajaran adalah proses kompleks yang melibatkan pengolahan informasi. Ia mengembangkan model 9 peristiwa pembelajaran yang mencakup langkah-langkah seperti menarik perhatian siswa, menyampaikan tujuan, dan memberikan umpan balik. Gagne percaya bahwa pembelajaran kumulatif penting untuk pengembangan logis dan bahwa pengetahuan baru harus diintegrasikan dengan yang sudah ada. Dengan cara ini, siswa dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam dan permanen. Dan yang kelima yaitu Lev Vygotsky. Teori kognitivisme menurut Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan lingkungan budaya dalam perkembangan kognitif. Ia memperkenalkan konsep zona proksimal perkembangan yang menggambarkan jarak antara kemampuan aktual individu dan potensi yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Vygotsky percaya bahwa bahasa adalah alat utama dalam perkembangan pemikiran, di mana anak-anak belajar melalui internalisasi bahasa. Selain itu, ia menekankan bahwa pembelajaran terjadi secara efektif melalui kolaborasi dan dukungan dari orang dewasa atau teman sebaya, menjadikan pendidikan sebagai proses sosial yang dinamis. Baik, yang selanjutnya yaitu prinsip utama teori kognitivisme. Yang pertama yaitu proses mental aktif. Yang kedua, belajar bermakna. Yang ketiga, struktur pengetahuan. Dan yang terakhir, perbedaan individu. Dan yang terakhir yaitu aplikasi dalam kehidupan nyata. Teori kognitivisme menekankan proses mental dalam pembelajaran, mengutamakan bagaimana siswa memahami dan mengolah informasi. Aplikasi praktisnya termasuk yang pertama, aktivitas interaktif, menggunakan diskusi, refleksi, dan eksplorasi untuk meningkatkan pemahaman. Yang kedua yaitu penggunaan media, memanfaatkan alat bantu visual untuk memperjelas konsep. Dan yang terakhir yaitu strategi pembelajaran, menerapkan metode yang mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif, seperti pembuatan jurnal dan presentasi.
Dapat saya simpulkan dari materi pertama dan materi akhir adalah teori kognitivisme adalah pendekatan pendidikan yang menekankan proses mental dalam pengolahan informasi dan bagaimana hal ini memengaruhi perilaku. Tokoh utama dalam teori ini termasuk Jean Piaget, Jerome Bruner, David Ausubel, Robert M. Gagné, dan Lev Vygotsky yang berkontribusi pada pemahaman tentang perkembangan kognitif dan strategi pembelajaran. Prinsip utama teori ini meliputi proses mental aktif, belajar bermakna, struktur pengetahuan, dan perbedaan individu. Aplikasi nyata dari kognitivisme terlihat dalam metode pembelajaran interaktif, penggunaan media visual, dan strategi yang mendorong berpikir kritis, membantu siswa memahami konsep secara mendalam. Demikianlah pembahasan kita tentang teori kognitivisme. Kita telah melihat bagaimana teori ini memberikan pemahaman mendalam tentang cara manusia memproses informasi, berpikir, dan belajar. Teori ini tidak hanya relevan dalam dunia pendidikan, tetapi juga berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam memahami pola pikir dan perilaku individu. Saya harap materi ini bermanfaat dan dapat menjadi bekal untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih efektif. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Semoga kita terus semangat untuk belajar dan menggali ilmu lebih dalam. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.